2. Kali ini kami akan mempersembahkan video pembelajaran mengenai materi antara kolonialisme dan imperialisme. Sebelum kami masuk pada video pembelajarannya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alberta Naifa Adari sebagai moderator dan teman saya. Hai teman-teman, perkenalkan saya Dian Abdullah Pratama sebagai penyanyi 1. Selanjutnya, Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mesya Agrisyara, saya sebagai penyanyi 2. Selanjutnya, Hai guys, perkenalkan nama saya Mama Royan sebagai penyanyi 3. Selanjutnya, hai, perkenalkan nama saya Gia Arinda, saya sebagai penyanyi 4. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi pembahasan yang pertama. Kepada Jamie, disilakan. baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang A. Buruan mutiara dari timur. 1. Motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Dalam sejarah dunia, kita mengenal yang namanya masa penjajahan samudra untuk menemukan dunia baru di daerah timur. Tetapi motif tersebut tak luput dari untuk bertahan hidup bangsa-bangsa Eropa. Dan seiring berjalannya waktu, jalur perdagangan tersebut berubah nama menjadi jalur sutra. Baiklah, apa ada yang tahu apa itu jalur sutra? Jalur sutra adalah jalur perdagangan kuno yang berasal dari peradaban Tiongkok. Salah satu faktor pendorong bangsa-bangsa Eropa untuk datang ke Nusantara adalah teknologi. Teknologi merupakan faktor penting dalam pelayaran bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. 2. Tualangan, perebutan, dan perampasan hegemoni. Bertahun-tahun lamanya, Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional, baik itu pedagang dari barat maupun dari timur. Salah satu kota pusat perdagangan di Laut Tengah yaitu Konstantinopel. Banyak komoditas yang diperdagangkan di Konstantinopel. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, akses bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah menjadi tertutup. Spanyol dan Turki dapat dikatakan sebagai penjelajah samudra untuk menemukan dunia baru di daerah timur. Kedatangan mereka bukan hanya untuk mencari keuntungan dari rempah-rempah, tetapi mereka juga mencari 3G. 1. Gold atau mencari kekayaan. 2. Glory, mencari kejayaan. Dan ketiga, gospel, menyebarkan agama. Itu saja penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, itu dia video pembahasan materi dari Jamie. Kita langsung lanjut saja kepada penyaji 2. Kepada Messi, disilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari penulis 1, yaitu Portugis. Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru membuat Raja Portugis menjadi penasaran. Raja Portugis kemudian memanggil pelaut kapal yang bernama Vasco da Gama untuk menjelajahi samudera mencari rempah-rempah. Pada tahun 1488, telah terjadi serangan Amerika yang mengakibatkan Bartolomé Dias menghentikan penjelajahannya dan dia memilih kembali ke negerinya. Pada tahun 1497, Vasco da Gama kembali melakukan penjelajahan perubahan Lisabon ke daerah samudera untuk mencari rempah-rempah. Ada yang menarik dari kedatangan Vasco da Gama ini, yaitu batu Pandro. Batu ini terbuat dari lambang bola dunia. Portugis telah memasuki daerah baru, yaitu wilayah Kepulauan Nusantara, yang dimana di Pulau Maluku. Di Pulau Maluku ini terdapat banyak rempah-rempah sehingga mereka menjelajahnya. Pada tahun 1511 telah terjadi perdagangan Islam yang terbesar yang mengakibatkan pedagang Islam ini tidak bisa melakukan perdagangan keluar masuk yang disebabkan oleh Portugis melakukan monopoli. Tindak monopoli ini juga diprotes oleh kerajaan Demak. Namun Portugis menjadi semakin kuat dan Portugis ingin melakukan monopolian ini hingga sampai ke Indonesia. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pendidik 3. sebelum orang-orang Portugis berangkat memulai penjelajahan samudra, sebenarnya sudah lebih dahulu Spanyol berangkat mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Orang Portugis dan Spanyol dikatakan sebagai pelopor dari pelayaran penjelajahan samudra untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Agama yang dianut Portugis dan Spanyol adalah agama Katolik. Kedua bangsa ini sama-sama ingin menguasai daerah lain di dunia. Orang-orang yang diprakarsai Christopher Columbus merencanakan melakukan penjelajahan
ke samudra untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus berangkat dari pelabuhan berdasar keyakinan bahwa bumi itu bulat. Columbus dan rombongannya bertolak dari Spanyol berlayar menuju ke arah barat. Mereka optimis akan menemukan daerah baru di daerah timur. Pada tanggal 6 September 1492, rombongan Columbus berhasil mendarat di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1492, Columbus berhasil mendarat di bagian Kepulauan Bahama. Kedatangan Columbus dan rombongannya disambut dengan sukacita. Bahkan dengan keberhasilan mendarat di Kepulauan Bahama dan Haiti, Columbus diakui sebagai penemu daerah baru, yaitu benua Amerika. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Belanda pada tahun 1564, William Barents mencoba berlayar ke dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Namun, William Barents terjebak di Pulau Novaya Zemlya karena kapalnya terjepit oleh 2 batu es yang sedang membeku. Ia berusaha kembali ke negerinya, namun ia meninggal di saat perjalanan. Pada tahun 1558, Van Heemskirk dan anggota-anggotanya telah tiba di Nusantara dan mendarat di Banten. Van Heemskirk dan anggota-anggotanya lebih bersikap hati-hati dan lebih bersahabat di bawah pimpinan Jacob van Neck. Mereka tiba di Maluku pada tahun 1599. Inggris pada tahun 1498 tiba di India dan berlayar kembali ke Indonesia pada tahun 1579 di bawah pimpinan Francis Drake dan Thomas Cavendish. Inggris juga membuat beberapa kantoran perdagangan di Indonesia, terutama di Yogyakarta, Jepara, Ambon, dan Makassar. Dan materi dari saya ucapkan terima kasih. Nah, itu dia video pembelajaran dari kelompok kami. Jangan lupa Like, komen, share, And subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.